Lalu muncullah pertanyaan, dari manakah tenaga, kekuatan Pastor Andy Simon? Sebetulnya rahasia kalau dari Pastor sih cuma satu, yaitu memang betapa luar biasanya karya Roh Kudus, karya Tuhan terjadi melalui hambanya Pastor Andy Simon. Sehingga pada akhirnya ada konklusi dan kesimpulan dari manakah tenaga kekuatan Pastor Andy Simon. Sehingga terjadi mujizat, terjadi keajaiban, terjadi kesembuhan. Dan hambanya Pastor Andy Simon dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Dari mana tenaga dan kekuatannya? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya kembali akan membahas seputar pelayanan dan kehidupan hambanya Pastor Andy Simon. Saya beri judul dengan sebuah pertanyaan, dari mana tenaga atau kekuatan Pastor Andy Simon sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penasaran apa yang menjadi kunci atau rahasia dari kekuatan dan tenaga yang dahsyat luar biasa di dalam diri hambanya Pastor Andy Simon? Ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. hari ini saudara-saudara, Pastor akan kembali membagikan khususnya sehubungan banyaknya orang-orang yang terbelalak, terbuka, tersadar bahwa begitu ajaib, begitu manis, begitu indah nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Pengorbanan Mesias di kayu salib tidaklah sia-sia. Dia datang, dia melayani, dia korbankan hidupnya untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Namun di balik begitu ajaibnya nama Yesus yang Pastor Andy selalu mempraktekkan, mengajarkan, membagikan hidup ini, lalu muncullah pertanyaan. Pertanyaan ini memang ada yang mau tahu, kepengen tahu, rindu untuk mengetahuinya tentang dari manakah tenaga, dari manakah kekuatan, dari manakah apa yang Pastor Andy lakukan hari ini. Ketika Pastor juga menyaksikan tayangan ulangnya ataupun yang terupload oleh admin ke channel YouTube Pastor Andy Simon TV, betapa agung dan mulianya. Sekarang Pastor mau saudara mengerti dulu sebagai pembuka, dari manakah kekuatan Pastor Andy Simon? Sebetulnya rahasia kalau dari Pastor sih cuma satu, yaitu doa subuh. Pastor menyadari betul ketika meninggalkan doa subuh, maka saya sedang meninggalkan hadiratnya. Hadiratnya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari manusia. Nah, sebetulnya manusialah yang sadar atau tidak sadar ya, berjalan dan menjauh. Mulai dari kesibukan, mulai dari lupa diri, dari mulai pikiran-pikiran yang tidak fokus. Selama kita ada bersama-sama, maka kekuatannya akan menaungi. Tapi ketika kita mulai berpaling, kita mulai menjauh, kita mulai pergi, kita mulai sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, maka kita yang meninggalkan. Tetapi Tuhan selalu rindu bersama-sama kita. Terus terang rahasianya atau tips atau kuncinya dari Pastor sendiri ya, itu sebetulnya cuma satu. Doa subuh. Dan di dalam doa subuh ini Pastor mendapatkan begitu banyak energi, kekuatan, stamina untuk melihat panjang hari ini melayani orang berbagai macam karakter, berbagai aneka macam penyakit, orang-orang yang datang dalam kondisi-kondisi kritis. Tapi keajaiban Tuhan menjamah mereka. Datang kritis,
pulang dipulihkan. Karena kekuatan di hidupku, di rohku, di pelayanan ini yang Tuhan percayakan. Kalau dari sisi pastor dulu ya, itu doa subuh. Begini, sekarang kan banyak jemaat yang modelnya sok lebih pintar daripada hamba Tuhan yang melayani atau gembalanya. Kalau gembala atau hamba Tuhan, ya rasanya sudah hidupnya tidak meninggalkanlah doa subuh, karena rata-rata yang pastor tahu sebelum orang menjadi hamba Tuhan itu dia pernah sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab itu dia dibentuk karakternya. Mulai dari kuras WC, bangun subuh, chapel pagi, doa pagi, dan seterusnya itu dibentuk di sana. Nah, tapi sekarang kan banyak model-model jemaat yang lebih sok pintar daripada gembala atau hamba Tuhan. Lalu mulai mendikte. Harus begini, harus begitu, dan begitu fasih ngomong soal kekudusan, kekekalan, kesucian. Tetapi dalam kesempatan ini pastor mau share begini. Kalau Anda belum bisa mematikan daging Anda, kalau Bapak Ibu sekalian yang pastor kasihi ya, belum bisa untuk meninggalkan manjanya dagingmu, hal yang paling mendasar sebagai anak Tuhan, doa nafas kehidupan, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Salah satunya adalah yang mendasar, doa adalah nafas. Nafas adalah kehidupan. Yuk berhenti bernafas, yuk berhenti hidup. Jadi bagi orang-orang termasuk jemaat-jemaat ya, yang dimana engkau bergereja, suka mendikte hamba Tuhan gembalanya, begini, mengajar sok lebih pintar, dengar baik-baik. Kalau engkau belum bisa mematikan dagingmu, meninggalkan kemanjaanmu, ngomonganmu itu percuma, hanya teori. Ada begitu banyak orang-orang yang pintar bicara, motivasi, tetapi dia tidak memberikan hidup yang diubahkan. Anda bisa cek dari hidupnya, dari anak-anaknya, keluarganya, cek aja. Di channel ini pastor mau ajar Anda be like Christ, menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi benar, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Injil Markus pasal 1:35. Pagi-pagi benar itu berdoa. Kalau Tuhan Yesus saja tidak meninggalkan doa subuh, dia adalah Raja yang tidak bercacat, tidak bercela, kudus, agung, suci, dan mulia. Bagaimana bisa kita yang fasih bicara soal kekudusan, kekekalan, hidup yang akan datang, tapi tidak disertai, diiringi dengan hidup yang diubahkan? Kita masih tetap memiliki tabiat yang lama. Kita masih orang yang gampang tersinggung, kita masih orang yang bangunnya siang, kita masih orang yang gampang menyimpan kepahitan, kita masih menjadi orang yang karakter kita yang lama tidak ada perubahan. Tapi kita hanya berubah, yang dulu tidak ngerti ngomong tentang firman Tuhan, sekarang jadi fasih. Kalau dalam bahasa Banjar, lanti, mulutnya lanti ngomong firman, tapi tidak disertai dengan buahnya. Orang yang bisa mulai setia, doa subuh, mesbah dengan Tuhan. Di sini salah satu ya, dari banyaknya hal Tuhan mengajar hidupku. Introspeksi, koreksi. Makanya orang-orang yang hidup di dalam doa subuh dengan Tuhan, karakternya itu semakin terus diperbaharui, day by day diperbaharui. Karena yang mengkoreksinya Tuhan sendiri. Ketika mereka sujud di bawah kaki Tuhan, mereka sela, mereka merenungkan, mereka berkata, satu hal yang kupinta Tuhan, mencintaimu lebih dan lebih lagi, itu saja. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Dia akan mulai mencintai Tuhan lebih daripada cinta dunia, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang suci, karena Engkau suci.
maka pikiran kami disucikan, mulut kami disucikan, hati kami disucikan, dan menikmati semua kehadiran-Mu. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap ya, yang poin pertama dari Pastor ini, dari mana kekuatan Pastor Andy? Ya secara gamblang saja, tidak ada yang banyak, cuma satu. Kalau dari sisi Pastor ya, doa subuh. Anak-anak sekolah Alkitab, rekan-rekan, pelayanan, misionari, hamba Tuhan, gembala, kembali doa subuh. Rata-rata kita semua ini awalnya cinta Tuhan kok. Tapi ketika mulai diberkati, fasilitas banyak, jemaatnya ribuan, hati-hati. Saya ngomongin terus terang ya, Anda banyak yang sudah meninggalkan panggilan untuk charger energi spiritual kita. Doa subuh. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan hambanya Pastor Andi Simon makin hari makin dikenal oleh publik. Makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun. Pastor Andi Simon hadir menjadi berkat dan sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Pastor Andi Simon sering berkata, kami hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak menafikan bahwa Pastor Andi Simon tidak memberitakan Injil. Pastor Andi Simon juga memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, Evangelion, kabar baik yang tentunya kabar yang menyelamatkan, kabar yang memulihkan, kabar yang melepaskan, kabar yang menyembuhkan. Beliau juga sering membuat sebuah pernyataan yang sangat tegas bahwa yang terbesar dari semuanya bukan orang sakit sembuh, tapi orang berdosa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka akan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Memang itu benar dan ya dan amin. Karena beliau juga pernah menyampaikan di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 dan ayat-ayat berikutnya, di mana ke-70 murid yang diutus berdua-dua setelah mereka selesai menjalankan tugas tanggung jawab yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Mereka memberikan laporan kepada Yesus. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Maka Yesus pun menjawabnya, berbahagialah bukan karena roh-roh jahat setan itu takluk kepadamu, tapi karena namamu terdaftar di sorga. Artinya, sukacita terbesar itu adalah keselamatan melalui karya Kristus yang diterima oleh setiap orang dalam hidupnya. Bahkan satu ketika dalam sebuah perumpamaan, Yesus menegaskan, jikalau satu orang bertobat di dunia ini, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Bahkan Yesus pun pada akhir hidupnya sebelum berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, masih sempat-sempatnya menjangkau jiwa seorang yang disalibkan di sebelah kanannya, di mana dia akhirnya mengaku, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan daku. Maka orang tersebut pun dijawab oleh Yesus dengan lantang, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Begitu berharganya jiwa seseorang. Maka Yesus dalam posisi disalib, dimahkotai duri, banyak luka-luka dalam tubuhnya, bercucuran darah, tapi Yesus masih tetap menjangkau jiwa. Betapa berharganya keselamatan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, tidak perlu dibuat dikotomi antara keselamatan dengan kesembuhan. Kesembuhan seringkali menjadi jalan pintu gerbang yang lebar. Seseorang disadarkan, kok saya bawa ke tempat yang lain tidak sembuh, kok saya bawa ke Pastor Andi Simon didoakan dalam nama Yesus, kok sembuh, ada apa? Ini serius, apalagi berkaitan dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka datang untuk didoakan Pastor Andi Simon, dan mereka mengalami keajaiban, mengalami kesembuhan. Tentunya kalau orang-orang Kristen yang datang, tidak perlu lagi kita harus kecut dan tawar hati, tidak perlu lagi ragu akan dibelokkan imannya, akan diserongkan imannya dari Yesus kepada mujizat. Karena sumber mujizat itu adalah Yesus, maka jangan dibuat dikotomi bermusuhan antara Yesus sang penyembuh dengan Yesus sang juru selamat.
Ini serius. Karena apa? Karena orang-orang Kristen yang sudah punya gereja, yang sudah punya gembala, mereka datang dari berbagai tempat ke hambanya Pastor Rani Simon, apalagi sebelum ada pembatasan sekarang ini. Mereka datang untuk didoakan Pastor Rani Simon. Jangan kita mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan Pastor Rani Simon yang salah. No. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang datang ini, terlebih khusus orang-orang Kristen yang datang, mereka sudah mendapatkan pengajaran yang handal, pengajaran yang hebat dari gembala, pastor, penatua, dan juga dari pendeta mereka masing-masing. Mari kita kolaborasi. Mari kita kerjasama. Kalau misalnya contoh pendeta, doktor, insinyur, menghapus segala, diberikan karunia untuk mengajar, mari benahi pengajarannya. Mari Pastor Rani Simon menyampaikan khotbah-khotbah praktis sehingga banyak orang dikuatkan dan diteguhkan bukan karena teologi yang mendalam, tapi teologi praktis yang disampaikan. Orang banyak mengalami jamahan, pemulihan, dan banyak orang memuliakan Tuhan. Ini juga berkenan di mata Tuhan, bahkan disertai dengan tanda-tanda mujizat yang nyata di dalam pelayanannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang betapa luar biasanya karya Roh Kudus, karya Tuhan terjadi melalui hambanya Pastor Rani Simon. Sehingga pada akhirnya ada konklusi dan kesimpulan dari manakah tenaga kekuatan Pastor Rani Simon. Sehingga terjadi mujizat, terjadi keajaiban, terjadi kesembuhan. Dan hambanya Pastor Rani Simon dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Dari mana tenaga dan kekuatannya? Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita saksikan tadi, secara praktis dan sederhana, hambanya Pastor Rani Simon membuat mata hati, mata rohani kita terbuka. Bahkan sekaligus hidup kita terbelalak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata rahasianya, kiat, dan kunci suksesnya, bagaimana tenaga dan kekuatan Tuhan mengalir di dalam hidupnya dan mengalir melalui hidupnya kepada banyak orang yang didoakan. Mereka mengalami keajaiban, mujizat, kesembuhan dalam hidup mereka. Kuncinya ternyata sederhana. Apa itu? Hambanya Pastor Rani Simon memberikan penegasan. Doa subuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bukan sesuatu yang misteri dan rahasia ternyata. Tapi beliau membongkar atau mengingatkan kita semua sebetulnya. Supaya kita berkomitmen dalam membangun doa subuh kita. Jangan pernah meremehkan doa subuh. Memang apa yang disampaikan hambanya Pastor Rani Simon tadi sangat telak menegur saya. Saya itu pertama-tama bukan masuk sekolah tinggi teologi. Saya pertama-tama masuk sekolah Alkitab selama 2 tahun. Di Jalan Wonocolo, di bawah pimpinan almarhum Pendeta Haryono bin Gera. Di Surabaya, dekat Terminal Bungurasi. Saya dibentuk di sana kurang lebih 2 tahun. Dan sangat luar biasa. Pembentukannya itu begitu indah. Disuruh untuk membersihkan WC. WC-nya ada 8. Ada yang namanya belajar terpimpin, ada yang namanya kapel, ada yang namanya kelompok kecil. Di sana kita dilatih bagaimana berdoa, bagaimana menyampaikan firman Tuhan sebelum masuk kepada ruang lingkup yang lebih besar. Memang terus terang jujur saya berkata, di dalam sekolah Alkitab saya tidak menemukan ilmu teologi yang tinggi, tidak. Tapi pembentukan karakter, pembentukan mentalitas, moralitas, dan spiritualitas saya temukan banyak di sekolah Alkitab, bukan di sekolah teologi. Saya tidak sedang membuat dikotomi perbedaan antara sekolah teologi dengan sekolah Alkitab. Tapi yang sering terjadi, kalau kita melalui proses penggodokan, penggemblengan, pembentukan Tuhan dalam sekolah Alkitab, maka yang pertama yang diunggulkan adalah bagaimana kita memiliki spiritualitas kerohanian yang benar-benar sehat, bertumbuh dengan baik. Saya ketika masih di sekolah Alkitab kurang lebih 2 tahun. Kita 3 kali menyelesaikan bacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan juga doa pagi bersama dengan seluruh siswa. Tapi setelah keluar dari sekolah Alkitab, jujur saja banyak bolong-bolongnya. Dan inilah yang diingatkan oleh Pastor Rani Simon kepada kita. Jangan tinggalkan doa subuhmu. Bahkan beliau mengutip satu ayat firman Tuhan dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pun bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Raja,
Tuhan juru selamat kita yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, kudus, suci, agung, mulia. Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia benar-benar bergantung kepada Bapaknya. Sebelum melakukan kegiatan yang begitu padat sepanjang hari, ada yang mengajar, ada yang berkhotbah, ada yang menyembuhkan orang-orang sakit. Berbondong-bondong, berjubel orang datang dalam pelayanan Yesus. Yesus memiliki kekuatan, power, dan tenaga dalam menjalankan semua ini sehingga hidupnya menjadi efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Tidak bisa dilepaskan dari kebergantungan Yesus secara manusia kepada Bapaknya melalui doa pagi-pagi benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa kita ini yang punya banyak kekurangan, kelemahan, sok kita merasa mampu menjalani hidup ini tanpa membangun relasi hubungan yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan melalui doa subuh kita. Saya menaruh hormat yang tinggi kepada hambanya Pastor Rani Simon, karena ini merupakan salah satu inspirasi, contoh teladan panutan yang diturunkan oleh Tuhan kepada saya melalui sosok manusia yang hidup, yaitu Pastor Rani Simon. Beliau memiliki keteladanan bagaimana membangun doa subuh. Dan ternyata secara pribadi, jawaban Pastor Rani Simon ketika banyak pertanyaan yang muncul, dari mana tenaga dan kekuatan Pastor Rani Simon sehingga dipakai secara luar biasa oleh Tuhan dalam doa aliran kesembuhan in Jesus name. Jawabannya terbuka kepada setiap kita, doa subuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kritis bagi kita semua saat ini, bagaimana tentang doa subuh kita? Kalau kita Mazmur berkata, aku mau membangunkan fajar, bukan fajar membangunkan aku. Artinya matahari sudah terbit, baru kita melas-melas mata. Aduh, jam berapa? Sudah pada terang semua, baru kita bangun. Makanya dikatakan jangan terlambat bangun, nanti rezekimu dipatok oleh oleh siapa katanya itu? Bapak Ibu Saudara. Dan ini sudah merupakan harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati, tapi doa subuh bagi hambanya Pastor Rani Simon sudah menjadi harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Saya memohon doa dari hambanya Pastor Rani Simon. Doakan kami supaya terus memiliki komitmen yang serius, yang tegas berkaitan dengan doa subuh ini. Memang betapa enaknya pagi-pagi itu, cuaca dingin, ada lagi AC, peluk bantal guling, susahlah bergerak. Bangun dari tidur. Tapi Pastor Rani Simon tadi mengingatkan kita, jangan kita memanjakan daging. Mari kita mematikan daging. Mari kita hidup bukan oleh perbuatan daging. Mari kita hidup oleh pimpinan, penguasaan, pengendalian Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang benar-benar mengendalikan hidup kita, maka yang pasti salah satu dari 9 rasa buah roh adalah adanya roh penguasaan diri atau pengendalian diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pemazmur berkata, aku mau membangunkan fajar. Artinya, sebelum fajar itu muncul, sebelum matahari muncul, kita sudah bangun terlebih dahulu. Saya mau kasih tahu, kita harus menaruh hormat yang tinggi, tanda petik ya, kepada burung-burung, kepada ayam. Karena apa? Ayam sudah kukuruyuk dulu, kita belum bangun. Burung-burung sudah berkicau dulu, kita belum bangun. Tapi kita merasa kita akan hebat, mampu menjalani kehidupan sepanjang hari dengan baik, benar, bertanggung jawab, dengan kudus, indah, berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, itu seperti mimpi di siang bolong. Tapi hambanya Pastor Rani Simon membongkar kepada kita, rahasia kekuatannya ada di dalam doa subuh. Mari kita membenahi doa subuh kita. Mari kita mencontoh, meneladani hal-hal positif dari orang-orang lain yang dipakai Tuhan luar biasa, seperti hambanya Pastor Rani Simon. Mari kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Ternyata Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Yesuslah contoh panutan teladan kita yang sempurna, termasuk dalam hal berdoa. Jangan lupa, tadi hambanya Pastor Rani Simon mengingatkan kita semua, doa adalah napas rohani orang percaya. Kalau seseorang secara jasmani berhenti bernapas, berarti dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sudah mengalami kematian.
Demikian juga kita secara rohani. Kalau kita berhenti berdoa, kalau kita asal-asalan berdoa, kalau kita bermain-main berdoa, kalau kita tidak menempatkan doa sebagai prioritas yang utama dan penting dalam hidup kita, maka siap-siaplah kita mengalami kekeringan, bahkan gangguan rohani yang sangat serius. Saya teringat dengan seorang tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Daniel. Sekalipun dia sebagai seorang muda yang ada di pembuangan di Babel oleh Nebukadnezar saat itu. Dia orang yang berprestasi. Orang punya intelijensi yang tinggi. Tapi juga jangan lupa dia orang yang punya spiritualitas yang tinggi. Itu terjadi oleh karena Daniel seorang yang berketetapan. Seorang yang berkomitmen. Di dalam Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Ia berdoa, memuji dan menyembah Allahnya. Maka dia menjadi seorang yang dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan tim pencari fakta disuruh oleh raja untuk mencari kesalahan Daniel. Tidak ketemu. Kecuali berkaitan dengan bagaimana Daniel 3 kali sehari seperti biasa dilakukannya. Kata seperti biasa dilakukannya bukan tradisi, tapi sebuah komitmen, disiplin pribadi. 3 kali sehari berdoa, memuji, menyembah Allahnya. Komitmen yang serius dengan Tuhan akan melahirkan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Kiranya ulasan ini dapat menyadarkan, mengingatkan kita bahwa kita benar-benar membenahi doa subuh kita, doa pagi kita. Percayalah, bukan hanya hambanya Pastor Randy Simon yang dipakai Tuhan. Saudara dan saya juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan efektif, efisien, optimal, maksimal. Dengan dahsyat dan luar biasa. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan terjadi menurut kehendak kemauan Tuhan. Dan hidup kita pun bermanfaat menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.